presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Fariza Adinda Nur Aini dan dua rekan saya yaitu Bilqis Salsabila dan Safinatun Naja. Di video kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Dalam 30 menit ke depan kita akan menjelajahi hak-hak dasar yang dimiliki warga negara, kewajiban yang harus mereka lakukan. Mari kita mulai. Indonesia merupakan negara yang termasuk negara hukum. Dalam negara hukum, penyelenggaraan negara diatur oleh konstitusi yang sah. Salah satu ciri negara hukum adalah menjamin hak-hak warga negara, diatur oleh konstitusi nasional. Dari segi negara hukum, Indonesia mempunyai konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Filsafat Nasional Indonesia, yaitu Pancasila. Hak-hak seluruh rakyat Indonesia diatur langsung dengan landasan filosofis dan konstitusi bangsa Indonesia. Bahkan, hak konstitusional warga negara telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan keadilan sosial di seluruh Indonesia. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, karena pemerintah bertanggung jawab penuh atas hak-hak warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan seperangkat hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap individu yang berkewarganegaraan suatu negara. Sebelum membahas lebih lanjut terkait hak dan kewajiban warga negara, kita harus memahami terlebih dahulu terkait kewarganegaraan dan warga negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah suatu yang berkesinambungan warga negara sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengertian kewarganegaraan mencakup segala hal yang berkaitan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan sering disebut dengan citizen, yang artinya keanggotaan yang mewakili suatu hubungan atau ikatan antara suatu negara dengan warga negaranya. Warga negara diartikan sebagai seseorang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan yang bukan warga negara disebut dengan orang asing atau warga negara asing. Pengertian warga negara Indonesia atau biasa disebut dengan WNI adalah orang-orang yang menduduki wilayah Indonesia atau tidak menduduki wilayah Indonesia, namun masih diakui secara resmi oleh pihak yang berwajib, yaitu pemerintah Indonesia sebagai penduduk negara Indonesia. Tapi perlu diketahui nih, bahwa tidak semua orang di suatu negara merupakan warga negara dari negara tempat mereka tinggal. Hal ini terlihat jelas dengan adanya TKI yang tidak diakui sebagai warga negara tempat mereka bekerja, namun tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang dinamakan dengan hak dan kewajiban. Hak adalah wewenang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus kita setujui atau yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah selalu kita lakukan dan tidak dapat diambil alih oleh orang lain, baik dengan paksaan maupun tidak. Hak warga negara merupakan sesuatu yang perlu didapatkan warga negara dari negara atau pemerintah. Hak yang harus diperoleh warga negara dari negara yaitu hak kesamaan kedudukan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat,
kemerdekaan dalam memeluk agama, hak dan kewajiban membela negara, hak mendapat pengajaran atau pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan nasional, hak mendapatkan keadilan sosial. Kewajiban adalah hal yang wajib kita lakukan untuk mendapatkan hak atau kewenangan kita. Mungkin kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan karena kita telah diberi kewenangan. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara. Kewajiban yang harus dilakukan warga negara terhadap negara yaitu kewajiban menaati hukum dan pemerintah, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia, kewajiban usaha untuk pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Namun, banyak konflik muncul karena tidak seimbangnya hak dan kewajiban. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk hidup layak. Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang tidak merasa nyaman dalam hidupnya. Itu semua terjadi karena pemerintah dan pejabat lebih mengutamakan hak dibandingkan kewajiban. Padahal menjadi pejabat saja tidak cukup, punya pangkat saja terpaksa harus memikirkan diri sendiri. Kalau keadaannya seperti ini, maka tidak akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tanpa keseimbangan, kesenjangan sosial akan terjadi. Nah, setelah memahami apa yang dinamakan dengan hak dan kewajiban, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara terhadap negara. Yang pertama, hak dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah tercantum dalam pasal 27 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Hak berpendapat atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nomor 4, kemerdekaan dalam memeluk agama tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Ayat 1 menjelaskan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya menjelaskan UUD 1945 bahwa atas ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat 2 menjelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nomor 5, hak dan kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nomor 6, hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk itu pemerintah menyelenggarakan Indonesia dan dipertegas sistemnya dengan ayat 2. Menjelaskan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang
telah diatur oleh undang-undang. Nomor 7 yaitu hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam pasal 32 ayat 1 UUD 1945, yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Nomor 8, hak atas kesejahteraan sosial, tercantum dalam pasal 33, terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama menjelaskan tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Ayat 2 menjelaskan tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 menjelaskan tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nomor 9 yaitu hak untuk mendapatkan keadilan sosial, tercantum dalam pasal 34 UUD 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban warga negara terhadap negara. Kewajiban menaati hukum dan pemerintah tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu kewajiban membela negara, tercantum dalam pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nomor 3, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, tercantum dalam pasal 28J ayat 1, mengatakan yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nomor 4, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang telah ditetapkan dengan undang-undang dan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Nomor 5, kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945, menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Selain hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, terdapat pula kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara atau pemerintah terhadap warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban, keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana tersebut tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada poin A, poin B, dan D. Dan kewajiban negara menurut Undang-Undang serta UUD 1945
meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, sekarang untuk 2.4 substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia, di dalamnya mengandung konsep tentang hak dan kewajiban warga sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk menganut agama sesuai keyakinan serta melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, serta memberi kewajiban kepada setiap warga negara untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama sehingga terciptalah kerukunan antar umat. Untuk sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak-hak seluruh warga negara sejajar dengan undang-undang pemerintah dan undang-undang lainnya, dan pemerintah menjamin dan melindungi hak-hak untuk negara sesuai dengan undang-undang. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai berkat dan martabatnya, sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Untuk sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, menjamin hak seluruh warga Indonesia dalam keragaman masyarakat Indonesia. Setiap warga mempunyai kewajiban untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikut sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini, setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik yang diwujudkan dalam kebebasan berpendapat serta kebebasan menentukan pilihan saat pemilihan umum atau lainnya. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk mengutamakan musyawarah dan mufakat di dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjamin bahwa semua warga negara berhak memiliki hak milik pribadi. Warga negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga
warga negaranya sendiri. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara dapat terjadi bila warga negaranya tidak menikmati atau tidak berhak menikmati hak-hak menurut undang-undang. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara akibatnya oleh kelalaian atau penolakan kewajiban sebagai orang pemerintah maupun oleh warga negaranya itu sendiri. Pelanggaran merupakan setiap perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum, merugikan, mematahkan atau merampas hak seseorang sebagai warga negara yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat diselesaikan menggunakan hukum yang adil. Mekanisme pengingkaran kewajiban merupakan suatu tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat banyak jalan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara baik oleh tindakan dari penguasa maupun oleh pihak-pihak lain. Di era modern saat ini, di mana segala informasi dapat diakses dan terbuka untuk umum, hal tersebut bukanlah solusi untuk meminimalisir pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi di Indonesia. Hal ini justru menjadi faktor yang berujung pada pelanggaran hak dan kewajiban. Dengan berkembangnya teknologi, setiap orang dapat dengan leluasa memandang kehidupan orang lain. Banyak dari mereka menjadi iri dan mencoba mengikuti gaya kehidupan seseorang meskipun mereka tidak mampu. Misalnya, seseorang membeli motor dengan melihat postingan temannya dengan motor baru, mereka pada akhirnya orang tersebut tidak mampu membayar pajak. Karena memang tidak mampu membayarnya. Selain perkembangan zaman, ada sejumlah faktor lainnya termasuk pertama, sikap egois setiap orang pasti mempunyai hak dan kewajiban. Namun, jika seseorang selalu menurut haknya tanpa memenuhi kewajibannya, maka akan terjadi pelanggaran. Seseorang yang memiliki sikap egois dan tidak memikirkan orang lain dan akan menuruti keinginannya, seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai hal agar haknya dipenuhi, meskipun mengabaikan hak orang lain. Kedua, adanya sikap intoleran. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku. Oleh karena itu, memerlukan sikap menghormati dan menghargai setiap seseorang apapun statusnya dan atas segala perbedaannya, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Setiap negara memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh warganya. Ketika kesadaran masyarakat rendah dan mengabaikan peraturan yang ada, maka berujung pada tindakan yang tidak baik. Perbuatan sewenang-wenang dapat menimbulkan sikap menyimpang terhadap hak dan kewajiban warga negara. Adanya peraturan yang mengatur
penjaminan hak dan kewajiban belum mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban secara maksimal, karena nyatanya sampai sekarang masih marak terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban, mulai dari yang ringan hingga pelanggaran yang berat. Selain faktor-faktor pribadi warga negara, ada pula beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Interaksi dan aparatur negara, antara lain kurangnya sikap tegas aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga harus tegas menyikapi permasalahan yang ada. Namun, akhir-akhir ini terdapat banyak kasus di mana pihak berwenang tampak menutup mata dan mengabaikan masalah yang perlu diselesaikan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan meremehkan peraturan yang ada. Manifestasi penyalahgunaan kekuasaan. Akhir-akhir ini banyak ditemukan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Semakin tinggi kedudukan seorang, maka semakin besar kekuasaan dan semakin besar kemungkinannya untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara merupakan prinsip penting dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Hak-hak warga negara adalah hak yang melekat pada individu sebagian dari keanggotaannya dalam suatu negara, sementara kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu demi kepentingan bersama. Hak warga negara mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan sosial yang meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, hak memilih dan dipilih, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara kewajiban negara yaitu meliputi kewajiban untuk menaati hukum, merusak lingkungan hidup, serta kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan dan perlindungan lingkungan. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Assalamualaikum.